Dipersilakan duduk kembali. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang secara fisik tidak ada di sini. Namun mereka ikut bersama dengan kami melalui Zoom meeting. Biarlah Tuhan roh yang sama, yaitu roh yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan Engkau, diberikan kepada kami saat ini sebagai satu kepekaan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami serahkan waktu selanjutnya ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, siapa yang ingin diberkati? Semua. Yang tidak angkat tangan berarti tidak mau diberkati ya? Ya, oke. Biasanya kalau kita kirim WA ditutup dengan apa? Tuhan memberkati. Ada juga yang tulis GBU, God bless you, ya kan? Gitu. Ada GBU, ada GBI, macam-macam lah gitu kan. Jadi waktu taruh GBU di bawah, dibalas, maaf Pak, kami bukan GBU, kami GBI gitu. Ya pokoknya orang itu senang lah kalau mau menerima berkat, ya. Tapi tunggu dulu, apakah kita menerima berkat dari Tuhan atau tidak? Nah itu kita harus lihat benar-benar ya. Ini kita terima berkat orang pasti senang, pasti suka. Tetapi itu dalam doa-doa, itu biasanya cuma ada apa? Cuma ada ya eh, terima berkat. Orang senang untuk menerima berkat. Tapi kita belum pahami sebenarnya yang berkat yang kita terima dari Tuhan itu apa? Berkatnya seperti apa sih? Nah, kita mulai dengan kalau kita mau menerima berkat, ya kita harus mengerti dulu dari si pemberi berkatnya. Sebab kan banyak orang sekarang ya Pak ya, orang itu lebih suka berkat daripada si pemberi berkat. Hari ini kita mau bicara dulu tentang si pemberi berkat. Si pemberi berkat itu adalah Allah sendiri, ya. Kehidupan manusia adalah sebuah kehidupan yang menyatu dengan penciptanya, yaitu Allah yang maha besar. Dan manusia tidak dapat mengukur kebesarannya kecuali dia bisa mengalaminya, mengalami kebesaran dan kuasanya. Bahkan begini, kita hadir di dunia ini juga, cuma gitu hadir. Dulu saya ingat waktu anak-anak main di kampung itu ya, main hujan-hujanan. Waduh, kalau udah hujan deras, wow senang sekali gitu ya. Apalagi kalau banjir. Oh, kalau ada banjir, aduh kita ada kesempatan untuk berenang di depan rumah, ya kan? Nah, itu kalau kita mengingat kembali bagaimana kita hadir di dunia ini. Kemudian sibuk dengan sekolah, takut PR-nya nggak selesai. Sesudah itu kita diberikan tugas bekerja gitu ya, dapat uang. Sudah dapat uang, kita sudah jatuh cinta, kemudian menikah. Sesudah menikah, lalu kemudian sibuk dengan urus rumah tangga. Nah, sudah itu anak-anak sudah besar, orang tuanya mulai sakit sana, sakit sini, sakit pinggang, sakit lutut, asam urat, macam-macam. Dan kata orang, kalau sudah mulai malas gerak karena sakit kan, nah itu namanya sudah MPP. Ya, Pak Gottlieb pasti tahu MPP ya. Mati pelan-pelan, bukan masa persiapan pensiun.
Orang suka bilang, "Bapak sudah MPP ya?" "Iya." Tapi ada benarnya juga ya. Kan kita juga ndak mungkin hidup terus di dunia ini kan, betul nggak, Pak Tufal? Nggak mungkin lah. Ada masanya di mana kalau bawa mobil, wah mantap. Tapi kadang-kadang sudah mulai lupa ini, lupa itu, ya kan? Bahkan kalau kita dikasih umur panjang, istri pun kita lupa gitu. Sampai sampai ada opa yang lupa nama istrinya, dia panggil sayang aja. Wah, orang dengar, mesra banget dia panggilnya. Ketika si opa ditanya, "Kok opa mesra, apa rahasianya?" "Bukan mesra, so lupa DP nama." Sudah lupa namanya, jadi panggil sayang aja itu netral gitu kan. Jadi kalau ada suami ya, nanti tiba-tiba Pak Tumpal sudah mulai panggil sayang. Kalau udah mulai panggil sayang itu artinya apa? Gitu, udah mulai tua. Dimaklumi lah gitu kan, dimaklumi gitu. Nah, jadi kita itu hadir di dunia ini atas dasar kehendak siapa? Kita hadir di dunia ini dalam firman Tuhan tadi dikatakan itu hadir oleh karena Dia. Jadi kita mesti kenal siapa sebetulnya yang punya eh, hajatan, punya mau pertama itu, kehendak pertama itu adalah kehendak Tuhan. Makanya dalam doa Yesus itu kata kehendak ini, your will, itu selalu disebut. Bukan kehendak kita tidak ada keinginan untuk lahir di dunia ini, toh sudah hadir di dunia ini gitu kan. Kita juga tidak ada rencana untuk hadir, tahu-tahu sudah hadir begini. Kita juga tidak ada rencana rambut kita hitam. Kita tidak punya rencana. Dan kemudian jadi putih kita juga tidak punya rencana, ya kan? Tetapi kalau ngecat rambut, ya itu kita punya punya inisiatif gitu kan? Gitu kan? Kita tidak punya rencana. Yang ada sama kita ialah kita mau ingin lebih baik. Ya. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang menciptakan kita itu adalah bukan cuma Dia punya keinginan untuk kita ada di dunia ini, tapi juga Dia punya tanggung jawab. Tanggung jawab Tuhan adalah apa? Dia mau memelihara akan kehidupan kita ini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sangat penting. Makanya kalau orang takut dengan keadaan dunia ini, ada orang bilang, wah 2024 ini gawat. Gawat gimana? Emangnya kamu tahu apa yang akan terjadi? Jangan tunggu 2024, besok pun bisa gawat. Ya kan? Ada beberapa teman kita, ada orang-orang yang kita sudah tahu, kita kenal, yang memberitahukan kepada kita, si A sudah meninggal dunia. Kok bisa? Iya, kemarin ada teman ketemu di Jakarta. Saya kata, ini teman lama kan. Saya tanya, kenapa kok kamu tambah sedih kelihatannya? Murung terus. Ya, tapi saya semangat melayani tetap ada gitu. Soalnya, nah ini soalnya. Maitua, istrinya maksudnya gitu. Istri saya itu, kami itu sudah dekat melayani bersama-sama. Apalagi anak-anak udah besar, kami itu tambah dekat gitu. Tahu-tahu bangun pagi, saya mau peluk dia begini, loh kenapa kayak peluk kayu gitu. Istrinya udah jadi keras, shock dia. Sampai sekarang juga dia masih shock. Nah, saya tanya, enggak mau kawin lagi nih? Aduh, masih belum hilang ini katanya. Memang sih baru itu meninggal waktu masa COVID kalau nggak salah. Ya. Jadi bangun pagi aja dia bangun, udah nggak ada orangnya. Jadi nggak usah tunggu 2024. Ini yang namanya kehidupan seperti itu.
Kita datang ke dunia ini tanpa rencana, kita juga pergi tanpa rencana. Yang ada dalam kita itu rencana untuk hidup terus. Betul nggak? Ada bapak orang Batak, ketemu saya. Saya tanya dia, abang, kenapa nggak makan ini daging sate ayam ini? Aduh, Pak Pendeta, saya ini punya target. Oh ya, target apa? Saya itu ingin mencapai usia 111. Hebat. 111. 111. Saya juga belum telepon dia apa sudah masih hidup atau tidak gitu ya. Ya, dia cukup terkenal apalagi dalam menciptakan lagu-lagu Kristen. Itu dia cukup cukup terkenal lah gitu ya. Jadi yang ada sama kita ialah cuma sampai di situ. Mengusahakan yang terbaik. Tetapi sebenarnya yang terjadi pada kita saat ini, yang terjadi saat ini ya, kita dipelihara oleh Tuhan. Saya mau tanya, ini oksigen yang masuk, itu berkat atau tidak? Berkat atau tidak? Bisa dibayar? Sekali tarik napas oksigen sekarang itu tabung oksigen kan, kalau di rumah sakit lumayan kan? Itu mahal. Siapa yang pernah dipakaikan tabung oksigen ini? Ada di sini? Saya belum pernah. Pokoknya mahal. Nah sekarang kita enggak pakai tabung oksigen tetapi itu Tuhan kasih. Jadi berkat itu, ada berkat yang kita tidak perlu usahakan. Tadi dibaca tadi sama Pak Tumpal tadi membaca, di dalam kitab Deuteronomi ini kitab Ulangan ya. Nah, dikatakan begini ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya dan supaya lanjut umurmu ya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sudah lihat ya? Jadi ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan aja begitu. Udara diberikan. Ya. Apalagi yang diberikan oleh Tuhan yang kita tidak usah usahakan. Kesehatan, ya kan? Kesehatan diberikan. Terus apa lagi? Yang diberikan, kita tidak usah usahakan. Itu dikasih oleh Tuhan. Udara tadi itu sudah. Ya. Dan apa? Tubuh, model tubuh di sini yang di Zoom juga banyak yang tubuhnya bagus-bagus, ganteng-ganteng, ya kan? Dan semua kita yang laki-laki ganteng, ya kan? Yang semua perempuan itu cantik gitu kan? Jadi Tuhan kasih tubuh kepada kita dengan karakternya masing-masing dan kita itu entah penilaian manusia dia cantik atau ganteng itu penilaian manusia. Tetapi yang lebih tinggi daripada ganteng dan cantik adalah kita ini unik dan berharga di mata Tuhan. Betul? Nah, kasih tahu teman sebelahnya, kamu itu unik dan berharga. Kasih tahu dong, kasih tahu. Ya, kasih tahu dia, kamu itu unik dan berharga. Jadi, ya, jangan pernah menilai hidup kita ini begini. Itu enggak boleh. Kalau kita begini, hidup kita, menilai hidup kita begini, kita itu menghina Tuhan, menghina penciptanya. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang yang bilang, kok kamu beli mobil yang mereknya jelek? Sebenarnya kita menghina perusahaan itu. Ya kan? Kita ini, merek kita ini, hak cipta kita itu adalah hak ciptanya Tuhan.
manusialah yang kemudian membuat kita itu, payah kamu. Makanya kalau kita banyak dengar dari manusia, hati kita itu jadi ciut, jadi sedih, jadi tidak bahagia. Tapi kalau kita melihat kepada Tuhan, lihat, dengar dia bilang tiap hari, kamu itu unik, kamu itu berharga. Makanya saya tidak menciptakan orang yang sama persis, bahkan ya, yang kembar sekalipun, nggak sama, nggak sama, tetap beda gitu. Padahal tubuhnya menyatu gitu. Tapi keinginan itu berbeda. Tetap karakteristiknya tidak mungkin orang yang kembar itu dalam waktu yang sama pingin makan yang sama. Enggak, tetap ada beda. Jadi yang kembar sekalipun itu tetap dia unik dan berharga di mata Tuhan. Makanya kalau Anda sedih, Anda harus gini-gini gitu. Aduh, Yopi kamu nggak usah sedih deh. Nggak usah dengar kata orang. Kamu itu unik, kamu itu berharga. Kadang-kadang kan di depan kaca kan, apa kata orang kalau rambut saya begini? Apa kata orang kalau baju saya begini? Nggak apa-apa kita menata diri. Tetapi kembali lagi bahwa apapun kata orang, saya itu adalah berharga di mata Tuhan. Ada amin? Ya, ini kalau pulang kita bilang bahwa ini berharga. Nah, ini juga berkat gitu loh. Berkat Tuhan itu luar biasa loh. Cuma kan kadang-kadang kita itu kemudian mikir-mikir, aduh saya pingin mobil, saya pingin rumah, saya pingin gaji yang besar. Dia lupa, orang yang gaji terbesar pun di dunia ini, yang terbesar. Tapi dokter bilang, kamu istirahat, enggak boleh keluar. Ya kan? Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu ya. Dia mau jalan tapi kakinya enggak kuat. Dia pengen main sepak bola tapi nggak bisa. Padahal duitnya banyak. Dia bisa terbang tapi dokternya bilang nggak boleh. Mau makan ini, pengen makan ini, pengen makan itu nggak boleh gitu. Lalu pertanyaannya, duit dan rumah dan mobilnya itu untuk apa? Saudara bisa lihat ya, antara keinginan manusia yang menjadi berkat bagi manusia dan berkat yang dia terima secara gratis dan luar biasa itu dari Tuhan. Kalau Anda masih bisa jalan itu bagus, itu berkat loh. Kekuatan dari Tuhan. Nah, lalu yang namanya berkat yang diusahakan seperti yang kita baca tadi dari dari firman Tuhan, bahwa ini susu dan madu itu, kekayaan itu Allah sudah sediakan nih. Tapi dia bilang apa? Dia bilang, kamu harus pergi, dengar perintah saya, jalan. Jadi itu ada di sana, ada di tanah Kanaan. Tapi kalau kamu masih di padang gurun, ya, lalu minta-minta berkat di padang gurun, ini kan padang gurun gitu ya. Terus dia minta, Tuhan kirimkan makanan. Ya menderita. Kirimkan air, Tuhan di sini susah. Ya menderita, Tuhan bilang, jalan gitu. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih otak, pakai otak. Udah sakit tapi diam. Udah enggak punya uang, malas. Nah itu nggak boleh. Itu namanya orang itu enggak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kalau sudah sampai memang sudah umur dan sudah lumpuh di atas tempat tidur enggak bisa jalan, nah baru kemudian kita boleh malas. Tapi kalau masih bisa jalan, makanya kita salut loh sama orang-orang di pinggir jalan yang kakinya tinggal ditarik-tarik, entah bohong atau tidak ya. Tapi mereka masih ada usaha loh. Ada usaha. Kita harus kreatif.
Bagaimana mendapatkan berkat itu? Jadi kalau kita mau katakan, Tuhan berkati kami ini, iya berkati, tapi berkat yang mana ini? Kalau mau bilang berkat yang diberikan oleh Tuhan udah banyak. Tetapi ada berkat yang harus melalui berkat pertama, yaitu kekuatan yang Tuhan kasih, cari. Makanya saya suka kasih tahu sama anak-anak saya, cari, itu uang harus dicari. Dengan apa? Bukan hanya dengan otot, tapi dengan otak. Bukan hanya dengan otak, tapi dengan otot. Wah, dia bermimpi untuk bagaimana dapat uang banyak. Tapi nggak gerak gitu loh. Nggak ada tindakan. Ya berkat nggak datang gitu. Jadi ada berkat yang diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, terima semuanya itu. Kamu nggak usah kerja, saya kasih. Tapi untuk mendapatkan berkat yang saya sudah sediakan. Jadi ada berkat yang Tuhan sediakan. Apa itu? Uang Tuhan sudah sediakan. Rumah juga Tuhan sudah sediakan. Mobil juga Tuhan sudah sediakan. Jabatan Tuhan sudah sediakan. Menjadi anggota DPR, Tuhan juga sudah sediakan. Semua itu disediakan oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang, mari silakan ambil. Kalau Tuhan bilang ambil, ya, dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Dia bilang, jadi tidak langsung dikasih begitu kan. Tuhan tidak bawa itu tanah Kanaan itu, kekayaan itu, taruh di depan mereka, ambil. Enggak. Tuhan bilang, saya sediakan di sana, kamu pergi untuk mendudukinya, ialah apa? Negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanammu pada masanya. Perhatikan, pada waktunya. Jadi rupanya ada dua di sini. Yang pertama, Tuhan kasih berkat pertama itu. Dia kasih. Kedua, Tuhan kasih apa? Berkat yang Tuhan sediakan di sana. Udah. Lalu sudah itu apa? Nah, untuk mendapatkan berkat itu yang pertama. Kamu harus mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi? Dengar dia. Jadi waktu datang ke sini, dengar firman Tuhan, beribadah kepadanya, itu adalah langkah pertama dalam menikmati akan berkat Tuhan. Yang pertama. Orang yang tidak punya kerinduan untuk beribadah, hidupnya itu adalah suatu kehidupan yang sulit. Jadi kesulitan dia dapat sendiri. Misalnya begini, dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Artinya apa? Hidup terus di padang belantara. Coba. Dan dari padang belantara itu dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya kirimkan itu kepada saya. Kira-kira bagaimana Tuhan bilang? Loh, saya tidak suruh kamu diam di situ. Dengar, jalan, pergi, usahakan, dengarkan perkataan saya. Jadi kita itu saudara sekalian, beribadah kepada Tuhan adalah mendengarkan suara Dia. Sesudah mendengarkan suara Dia, pulang dari sini, kita dapat kekuatan. Karena diberkati dengan berkat dari mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan beribadah kepadanya. Dan kita dapat kekuatan sehingga engkau dapat mampu mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Dan dia akan memberikan rumput di padang untuk hewanmu sehingga engkau dapat. Sekali lagi dia bilang, dapat makan dan menjadi kenyang. Ini firman Tuhan
kepada umatnya dahulu, sekarang dia berbicara kepada kita saat ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita hayati firman Tuhan ini, pertama, kita bersyukur selalu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa bangun pagi hari ini, saya bisa tarik napas hari ini. Dengan begitu pun kita sudah bersyukur gitu. Baru sudah itu bagaimana? Dengar firman Tuhan. Makanya bangun pagi, buka Alkitab. Kalau dulu kita setengah mati ambil Alkitabku, lalu kalau kita lagi kemana-kemana gitu, bahkan ketika kita di WC nggak enak bawa Alkitab di WC kan, tapi di WC kebanyakan orang kan buka HP-nya kan gitu, makanya kadang-kadang saya ini orang kok ke WC tapi lama sampai sudah sejam lebih, rupanya balas WA gitu. Aduh, kan biasanya dulu cuma sebentar gitu kan, tapi ini lama gitu. Tapi rupanya gitu, dulu balas. Lama gitu. Ibaratnya begini, di WC pun kita masih bisa membuka aplikasi Bible gitu. Betul nggak Pak? Iya kan? Itu masih bisa. Dan dari situ pun kita dalam keadaan apapun, kita itu diberi kemudahan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca. Tapi kalau Anda tidak mengerti, nggak usah pusing kalau Anda mengerti. Yang tidak mengerti lewat, yang mengerti dipahami gitu. Caranya baca Alkitab kan begitu. Karena apa? Karena kita itu diberi Tuhan untuk ini, otak dan juga rohnya. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita dengar firman Tuhan. Nah, dan sesudah itu kita bekerja. Bekerja itu juga rupanya satu ibadah. Ya Pak ya. Kalau Bapak bawa mobil, ya Pak antar Ibu ke gereja, belum sampai di tempat ibadah, Bapak sudah beribadah. Karena ibadah itu di dalam bahasa aslinya itu adalah juga bukan cuma datang ngumpul, menyanyi, memuji Tuhan, tapi ibadah itu adalah ketika kita bekerja. Karena ibadah itu mulai kenal siapa Tuhan kita. Dia adalah pencipta kita. Kemudian kita dengar dia, itu ibadah. Kita berbicara kepada dia, memohon kekuatan dari dia. Dan kemudian kita bekerja, artinya apa? Kita menggunakan otak kita, menggunakan otot kita, menggunakan kreativitas kita, menggunakan segala sesuatu untuk apa? Ini dalam rangka saya melaksanakan perintah Tuhan. Orang yang cuma katakan, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati tapi malas. Itu Tuhan bilang, kamu itu ya, kamu tidak mendengarkan saya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan adalah dengar dan laksanakan. Ketika raja memerintah, ayo sekarang berangkat. Siap raja. Nggak bergerak dia di depan raja. Dia cuma bilang, siap raja. Sudah sejam, raja bisa marah loh. Kamu ini dengar atau tidak? Coba. Ya dengar. Ya jalan. Jalan. Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Jangan malas beribadah, jangan malas kerja. Karena apa? Dia kasih modal kita sebagai berkatnya, itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua ialah usahakan. Cari itu. Usahakan atau cari itu. Ya. Gak boleh malas. Kalau dia kasih di depan kita itu meja yang kotor, bersihkan. Ada orang teman lain yang dalam keadaan susah, tolong dia. Itu ibadah semua itu. Nah, inilah firman Tuhan bagi kita. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita akan katakan amin Tuhan. Saya mau laksanakan apa yang Tuhan suruh bagi saya. Karena selagi masih hidup, saya mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, untuk kasih setia Tuhan yang telah menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, untuk kami berusaha. Kami diberkati, dan kami juga mau memberkati orang melalui
berkat yang disediakan dan diusahakan oleh kami. Terima kasih Bapa di surga, karena kami boleh mengenal berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga kami mengenal si pemberi berkat itu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.